Nabi palsu. Pertanyaan saya, di mana Elohim mengangkat Paulus sebagai nabi? Di mana ayatnya? Kalau Muhammad nabi palsu atau nabi asli? Saya tanya kok nggak dijawab. Saya lagi sih. balik nanya. Dia dijawab Kalau dulu dong. Katanya mau diskusi baik. Katanya mau diskusi baik-baik. Ya katanya mau diskusi baik-baik. Gimana sih? Nabi apa? Jawab dulu dong. 7 bidadari ada yang mau ditamu. Alah, ini nggak bisa diskusi nih, Bang. Dah, Bang turun ya. Iya, 7 bidadari. Ya udah turun. Dah, nggak bisa diskusi nih. Aduh. Yang ditanya apa, jawabnya apa? Halo Arnold, kok lama kali, Bah? Kau nguras lautan rupanya. Nah, ini pertanyaan simpel loh. Di mana Elohim mengangkat Paulus sebagai nabi? Simpel gitu loh. Ayo Arnold, kenapa lama? Arnold, kita naikkan nabi bayangan. Oh, waduh, ada nabi bayangan nih. Waduh, penghujat ini. Halo bayangan. Iya, selamat siang. Mau diskusi dengan baik atau mau saya ludahin? Pilih yang mana? Ya, tapi Pilih yang mana? Ketahui. Mau berdiskusi dengan baik atau mau saya ludahin? Pilih yang mana? Dengan baik. Pilih yang mana? Di-mute, kenapa di-mute? Pilih yang mana? Kenapa di-mute? Pilih yang mana? Iya, kita diskusi. Ayo. Baik ya, dengan baik ya. Tapi data lu jangan pakai blogspot ya. Lu punya ada blogspot di sini? Nggak ada blogspot di sini. Biasanya kan lu di blogspot. Di mana saya pernah blogspot? Coba buktinya. Sekarang buktikan kepada saya. Buktikan, mana buktinya? Saya pernah menggunakan blogspot. Mana? Mana bukti? Lu manusia muka tembok. Ya, buktinya mana? Ada nggak buktinya? Coba Anda ngapain gue buktiin? Loh, begini Bang. Anda menuduh saya. Kalau Anda menuduh Bang, saya. Sabar Arnold, diem dulu Arnold. Anda menuduh saya. Arnold diem dulu. Kamera enggak usah. Arnold diem dulu Arnold. Anda menuduh saya menggunakan data blogspot. Sekarang saya minta buktikan kepada saya bahwa saya menggunakan data blogspot. Mana? On cam, silakan. Tunjukkan saya pernah menggunakan data blogspot. Mana? Lu nggak merasa? Lu merasa nggak? Mana datanya? Mana? Ada buktinya? Dasar Buktinya ada? lonte nggak sadar kemana lonte. Loh. Cuy. Analog. Mampus saya ludahin. Kan? Enak lupanya. Saya ludahin enak kan? Enak, basah semua tuh, mukamu basah kan? Enak kan? Enak. Mau lagi? Naik lagi? Saya ludahin lagi. Ayo Arnold, silakan Arnold. Jangan kayak dia. Kita naikkan satu-satu. Oke, Arnold. Silakan. Coba Abang baca kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 19. Loh, sebentar, saya sapa dulu ya Uta Kata. Halo Uta Kata. Halo. Halo Uta Kata. Halo. Waduh. Ya, menit. Oke. Pertanyaan saya ulang. Di mana Elohim, yang saya tanya ya, di mana Elohim mengangkat Paulus sebagai nabi? Di mana? Yang saya tanya, di mana Elohim mengangkat Paulus menjadi nabi? Silakan. Di mana? Memang Paulus itu tidak diangkat, Bang. Loh. Lah terus otoritas Paulus mengatakan nabi, otoritas dari mana? Itu diberikan atau pengakuan sendiri kira-kira? Ya. Kalau diceritakan di dalam Alkitab itu, Bos. Paulus itu menjadi Paulus itu sudah terangkum dalam kisah para rasul. Itu diceritakan yang dulunya Saulus itu adalah seorang yang mengejar Kristus. Bukan itu pertanyaan saya, tapi pertanyaan saya, Paulus menjadi nabi itu, Paulus menjadi nabi itu, dengerin dulu dong. Paulus menjadi nabi itu apakah berdasarkan omongan dia sendiri gitu kan, pengakuan dia sendiri, atau memang diberikan otoritas oleh Elohim gitu loh? Dia ngaku-ngaku sendiri atau diberikan otoritas oleh Elohim gitu?
Silakan. Makanya di sini Bang saya jelaskan. Alamak, pertanyaan. Saya tanya, Paulus menjadi nabi itu berdasarkan pengakuan dia sendiri atau diangkat oleh Elohim? Ini pertanyaan. Jawab. Jawab. Makanya saya Simple. bilang begini. Saulus itu Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bang, pertanyaan saya apa? Jawabnya apa? Ya Allah ya Rabb. Bang. Udahlah Bang Anwar. Capek saya. Udah turun. Ditanya apa? Jawab apa lama. Oke ya, kita naikkan satu-satu ya teman-teman ya, sabar ya. Geri Kaja 06. Ganti yang lain Bang. Iya nih ganti nih. Capek saya. Halo Geri Kaja 06. Halo, selamat siang. Selamat siang. On cam dulu Bang. Silakan. Dari tadi yang masuk nggak on cam bisa, sampai aku kok mau on cam. Dari sebelum Anda ke sini, saya sudah nyuruh on cam semuanya. Dari tadi kan aku mau masuk, aku mau kasih jawaban buat kamu Ya aja. on cam dulu, kita diskusi santai. On cam dulu. Dari Itu tadi kan foto Arno, Abang terus yang juga. lain-lain itu nggak on cam, nggak apa-apa. Alamak. Udah, saya undang. Silakan on cam, silakan. Silakan on cam. Udah saya Aku nggak undang. bisa on cam. Aku nggak bisa on cam kan lagi kerja. Gitu. Nggak apa-apa. Lagi kerja pun nggak ada masalah. Yang penting on cam. Kalau di mobil kan nggak bisa loh Pak. Bisa? Kalau on cam. Bisa? Nanti aku kena pelanggaran loh. Enggak. Coba enggak. Di sini akunnya aman, Bang. Yang naik ke room ini akunnya semuanya aman. Beda ini akunnya ini. Ini akun beda. Beda ini akunnya. Nggak sama dengan akun yang lain ini. Lagi di jalan loh Pak. Ya kalau lagi di jalan nyetir aja dulu, nggak usah diskusi. Iya, aku mau jawab aja, bentar aja. Alamak, disuruh on cam kok. Udah buka on cam dulu, Bang. On cam dulu. Nggak on cam juga, akun ini bukan akun palsu loh. Ya Ini udah on akun cam dulu asli. kalau bukan akun palsu, on cam aja. Udah silakan cepetan. Nggak bisa bro. Ya udah kalau nggak Aku bisa lagi- turun. Dah turun. Ya udah, Dah turun. kamu. Dah. Dari tadi kok suruh on cam kok. Ini bisa on cam nih. Halo Dr. X. Halo. Ya, halo. On cam dulu, Bang. Pertanyaannya apa? On cam dulu, Bang. Ya, maksudnya tanyakan saja, saya akan jawab. Ya, on cam dulu, Bang. Kalau nggak on cam saya turunkan. Saya hitung sampai 5. 1. Kalau Paulus Dua. itu dengar, Bang. Saya turunkan. Dengar, Bang. Saya turunkan kalau nggak on cam. 3. Dengar saya jelaskan biar situ paham. Enggak, on cam dulu, Bang. On cam. Nih, saya undang Anda on cam. Silakan open cam. Open cam. Kameranya dibuka. Silakan. Silakan dibuka. Udah saya Dengar undang. dulu, saya jelaskan dulu. Anda biar sudah situ saya mengerti. undang. Anda sudah saya Nanti situ nggak undang. bakalan mengerti. Kalau gitu terus nggak bakalan. Anda sudah saya undang open cam. Silakan open cam. Anda sudah saya undang open cam, Bang. Silakan. Open cam dulu. Silakan. Anda saya mute, Anda saya suruh on cam sekarang. Itu. Silakan. Kalau nggak open cam, Anda akan menjadi babu di sini. Udah nggak mau open cam? Ya, yang naik yang bisa open cam ya, teman-teman. Yang naik yang bisa open cam. Yang nggak mau open cam, silakan. Kalau on cam nanti digeruduk, Bro. Loh, kalau digeruduk berarti Anda sengaja menghujat dong. Berarti niat Anda udah jelek dong. Itu nggak mengerti. Coba dengar dulu kan saya jelasin. Saya butuh on cam, Bro. On cam dulu. Silakan on cam. Open cam dulu. Silakan. Open cam nih saya undang. Udah saya undang, diterima, disimpan. Silakan. Jangan takut, jangan takut. Ya udah Anda situ. turun. Udah Anda turun. Nah, simpel aja saya. Yang nggak mau on cam nggak usah naik. Nih, ada Iyong tuh. Yang nggak mau on cam nggak usah naik. Open cam Iyong.
Kalau ini mau harusnya, karena udah sering saya lihat dia. Halo. Halo, selamat siang. Siang, open cam Bisa dulu, dengar, Bro. Ardi, suara saya. Open cam. Ya, Open cam dulu. sebentar ya. Nah, gitu dong. Saya Bagus. lihat Suaranya kurang kenceng, Bro. Bro, kode suaranya kurang kenceng. aplikasi. Iya. Suara kurang kenceng. Saya mau lihat. Ya. Bisa nggak kamu kirim undang untuk saya open cam? Soalnya Oh, bisa. Nih, udah saya kirim. Ya, Saya oke. kirim, udah. Oke. Iya, begitu. Mana? Sebentar, sabar. Hehehe. Iya. Nah, gitu dong. Selamat siang, Ardi. Siang. Iyong Duran, kita kasih applause dulu. Iya. Selamat. Pertanyaan, Paulus nabi palsu? Tanda tanya. Sebetulnya Ardi, kalau kamu memunculkan tema seperti ini, nah, menurut kamu Nabi itu pengertiannya seperti apa? Oke, saya jawab. Bukan menurut saya. Ya, Saya ketika jawab. kita mau berdiskusi di sini, berbeda persepsi mengenai Nabi. Baik, saya jawab. Kita sepakat dulu, Dalam Nabi ini bahasa versi apa? Al-Quran yang kamu pahami ya, Kita sepakat dulu, Nabi ini. Tunggu dulu. Kita sepakat dulu, Nabi itu bahasa apa? Sepakat dulu kita. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Yunani? Bahasa mana Nabi? Dia itu bahasa Ibrani, Ardi. Loh, nggak ada bahasa Ibrani Nabi. Tapi ya gini ya. Nggak ada bahasa Ibrani Nabi. Loh, gimana sih ini orang? Begini. Nabi kok bahasa Ibrani sih? Ya Ustaz, Allah. saya nggak bisa memunculkan data itu. Ya Allah. Coba. Ya, sebentar. Masalahnya saya nggak bisa munculkan data itu karena data yang saya miliki itu, ya saya simpan di HP saya yang satu. Itu sebabnya kalau saya mau mencari data saya itu dalam teks asli, ya itu saya tidak bisa buktikan di tempat ini. Saya Tetapi bantu mau dari sini. katakan, Saya bantu dari kalau sini. kamu- Saya bantu Anda. Dari sini. ya, Saya bantu dari sini. Saya bantu Anda. ya coba kamu lihat dalam kitab 1 Samuel 9 ayat 9. Oke. Nah, ini 1 membuktikan Samuel. bahwa Oke. pengertian Nabi itu seperti apa. Di mana ada tertulis Nabi dalam bahasa Ibrani? Di mana? Tertulis Nabi dalam bahasa Ibrani. Di mana ada Nabi dalam bahasa Ibrani? Enggak ada. Yang ada itu Nevi, enggak ada Nabi. Yang ada itu Nevi, nggak ada Nabi. Iya. Tapi begini, kita tidak mau ke sana karena saya nggak bisa munculkan data yang saya miliki, karena data yang saya miliki itu, ya itu ada di perangkat HP satu yang lain, ya, yang tidak ada ya bersama-sama dengan saya. Cuma persoalan, ya, bagaimana pengertian Nabi dari versi Al-Quran, dan saya minta pembuktian kamu bahwa Al-Quran menjelaskan, menerangkan bahwa Nabi ini seperti ini pengertiannya. Jangan pakai literasi lain. Jangan pakai literasi lain. Kok nggak boleh Apakah pakai itu literasi hadis lain? atau literasi yang lain di luar Al-Quran? Tetapi yang saya minta kamu, ya, dari versi Al-Quran yang menjelaskan mengenai Nabi itu seperti apa pengertiannya. Astagfirullahaladzim. Dan saya akan buktikan dalam Alkitab Nabi itu seperti apa dalam konsep Alkitab yang kami pegang. Baru kita masuk pada topik yang kamu bahas ini. Sabar. Gini loh, bro. Nabi, N-A-N-A, B-I-B. Ini bahasa mana gitu loh? Ini bahasa mana gitu loh? Iya. Bahasa mana? Oke, kalau kamu katakan bahwa dalam bahasa Ibrani,
dia pakai kata Nevi di situ. Astagfirullahaladzim. Oke, saya setuju dengan Saya nggak tanya Nevi. Karena Saya data yang nggak saya tanya. miliki, Saya nggak tanya Nevi. Saya tanya N-ana BIB. Itu pertanyaan saya. N-ana BIB. Saya ulang lagi ya. N-ana BIB. Nabi itu bahasa mana? Ya, itu memang bahasa Arab. Tetapi Terus disadur begini, dalam bahasa. yang saya minta Disadur. yang sabar. bahasa Arab. Disadur dalam bahasa. Iya. Loh. Bahasa Indonesia. Disadur bahasa. Dari Arab. Oke, disadur dalam bahasa Indonesia kan begitu. Nah, yang ada di kitabmu, bukan di kitab saya ya, yang ada di kitabmu, dalam terjemahan LAI itu menggunakan kata nabi nggak? Terjemahan LAI. Yang saya tanya bukan original text. Yang saya tanya terjemahan LAI-mu itu menggunakan kata nabi nggak? Pakai kata nabi situ. Oke, nabi. Nabi yang digunakan oleh LAI itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Arab. Kata nabi itu. Bahasa Arab. Iya. Tetapi Berarti apakah bahasa berarti Arab LAI begini? Tapi apakah bahasa LAI Arab itu berarti LAI mengambil dari hanya dimiliki oleh umat Islam? Bahasa Arab kan itu bahasa nasional untuk orang Arab, bukan berarti bahasa agama. Jadi nabi itu, kata nabi itu sebelum umat Islam ada di tanah Arab, nabi itu sudah digunakan oleh orang Arab. Tetapi begini, saya minta makna atau definisi nabi dari pernyataan Al-Quran seperti apa. Ya, seperti contoh mengenai kata iman dalam versi Bible, itu Bible sendiri sudah menjelaskan dalam Ibrani 11 ayat pertama, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, seperti itu contoh yang saya sampaikan sama kamu, berbicara iman dari pengertian Alkitab. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kata Nabi itu, ya maknanya, definisinya dari sisi Al-Quran. Al-Quranlah yang menjawab itu. Itu pertanyaan saya sebelum kita masuk pada tema ini. Ya, ngerti ya? Jadi saya minta dari versi Al-Quran, ya, kamu menjelaskan kata Nabi itu seperti apa pengertiannya dari versi Al-Quran. Al-Quranlah yang menjawab sendiri. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, berarti diskusi saya dengan kamu ya tidak lanjut. Oke. Udah ngomongnya. Ya silakan. Oke. Al-Quran itu bukan kitab definisi, bro. Saya kasih tahu. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan kitab definisi. Saya ulang lagi ya. Al-Quran itu tidak bisa sekehendakmu. Kau minta apa dari Quran terus ada, nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kehendak Allah, firman Allah, bukan kehendakmu. Bukan. Kau nggak bisa meminta apapun yang kau inginkan dari Quran, nggak bisa, karena itu bukan firmanmu, itu firman Allah. Tapi Kau begini, dimie dulu. Mental suaranya. Kau dimie dulu. Mental. Kau dimie dulu. Oke ya. Nabi yang ada di kitabmu itu kan bahasa Indonesia. Yang saya tanya ini nabi ini loh, Paulus ini loh. Ini kan menggunakan bahasa Indonesia di kitabmu, betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, oke. Sekarang kita buka yang namanya nabi, itu ada terminologi. Terminologi itu terletak yang namanya di leksikografi, bukan di Quran. Dasar. Nih, dengerin. Leksikon, kita buka leksikon sekarang. Nabi. Tuh, nabi. Yang kedua ini, yang pertama suku bangsa yang mendiami daerah sekitar aliran Sungai Kuri, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Bukan ini berarti. Nah, berarti yang ini nih. Orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya. Tuh, ini definisi nabi secara umum.
Nabi adalah orang, ini kamus ya, kamus umum loh ya, ini bukan kamus Islam loh. Ini kamus umum. Kamus umum bahasa Indonesia. Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya. Oke. Sekarang buktikan kepada saya bahwasanya Paulus itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Silakan. Begini Ardi, pertanyaan saya tadi kamu belum menjawab. Kita mau masuk dalam diskusi sesuai dengan topik yang saudara ya temakan hari ini. Jadi sebelum kamu menjelaskan ya kata nabi dari versi Al-Quran, kita tidak akan bisa lanjut diskusi kita hari ini. Ya udah, Karena kalau gitu begini, Anda turun aja. begini, Nggak bisa lanjut. Betul. Nggak bisa lanjut, betul. Anda turun aja, bro. Yang namanya nabi itu utusan Allah. Rasul itu juga utusan Allah. Nabi diutus untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu untuk dirinya sendiri dan juga untuk umat. Itu Rasul, bedanya Nabi dan Rasul. Karena Rasul dan Nabi itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Ya, saya nggak mau berdiskusi dengan orang botol yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau, saya takut, betul. Saya takut jadi botol, betul. Saya takut jadi botol. Karena dari SD saya udah tahu gitu loh. Quran itu bukan kitab definisi. Definisi Nabi adalah, definisi Rasul adalah, definisi Tuhan adalah. Alamak. Yang namanya Nabi itu utusan yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri tidak wajib untuk orang lain, tetapi kalau Rasul itu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Itu bedanya. Kau ngambil sih, kau nggak ngerti sih. Kok malah tunjukkan di dalam Al-Quran definisi kata Nabi. Quran itu firman Allah. Quran itu firman Allah, berarti kehendaknya kehendak Allah, bukan kehendakmu. Gimana lah ini? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang ngangkat itu Allah gitu loh. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul itu diangkat oleh siapa? Oleh otoritas yang lebih tinggi, Allah. Sekarang Paulus ini buktikan kepada saya bahwa dia diangkat oleh Elohim. Jangan-jangan dia hanya mengklaim dirinya sendiri, saya Nabi, cediar, hancur. Coba saya naikkan lagi ya. Saya naikkan lagi. Ang Malik. Halo. Halo Ang Malik. Halo bro. Hei. Alamak. Tapi sebenarnya saya bisa aja teman-teman ngasih apa namanya, ngasih jawaban dari pertanyaan dia. Cuman dia pasti nggak terima gitu loh. Pasti nggak mau nerima gitu loh. Saya bisa aja ngasih itu. Nih tak kasih ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadu aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi cediar. Kau pasti nolak lagi ya. Mana definisinya nabi adalah? Kau pasti nolak lagi.
Halo, ayah. Ya bicara aja, saya dengar, saya lagi nyetir. Oke. Buktikan kepada saya bahwasanya Paulus adalah seorang nabi. Silakan. Oke. Kalau Anda mau bertanya nabi, Anda harus tahu dulu nabi itu apa dulu. Nabi itu utusan Tuhan. Yang ngomong utusan Tuhan itu siapa? Yang ngomong utusan Tuhan siapa? Iya. Loh, di leksikon nggak ngerti? Tidak ada, itu bukan Tuhan yang ngomong. Di mana Tuhan ngomong bahwa nabi adalah utusan Tuhan? Di mana? Di Quran saya ada. Nggak ada, itu hanya Ada. manusia yang ngomong. Tidak Ada. ada. Di mana? Di Quran ada. Tidak ada. Nih dengerin Nggak dengerin ada. ya. Dengerin. Itu yang ngomong itu kan bukan Tuhan, itu Jibril yang ngomong. Sejak kapan Tuhan ngomong? Mampus lah kau. Jibril yang ngomong. ITG naik aja kalau berani bro. ITG mau bahas Quran di Kairo. Oke. Ya. Naik ITG. Minta naik ITG. Ya kita bahas Bible dan Quran ya. Kitab siapa yang dirubah-rubah ya. Naik ITG. Silakan X silakan. Ya. Open cam. Bisa ditunjukkan. Open cam. Nggak bisa ditunjukkan pertanyaan tadi yang baru Open cam. Kalau bisa ditun, saya bisa terjun dari Monas. Open cam bro. Open cam. Saya berani terjun dari Monas kalau benar ada. Apa benar adanya apa? Di pertanyaan teman saya yang barusan diturunnya. Apa? Saya siap terjun dari Monas kalau Iya apa ada. pertanyaannya? Kalau ada perkataan Allah situ bahwa itu dia ngomong langsung soal Nabi. Loh. Gimana? Saya siap terjun Gimana dari pertanyaannya? Coba diulang gimana? Nah, itu pura-pura lagi situ. Tadi teman saya kan barusan nanyain kamu, dia minta pembuktian, tunjukin, biar semua lihat tahu semua. Tunjukin Jangan apa? kan hanya menang kasih turun aja. Tunjukin apa? Tunjukin bahwa Allah langsung ngomong, kamu jadi nabi. Coba tunjuk kalau ada sih saya terjun dari Oh Monas. ini. Sosok pintar. Nih. Loh mau ditunjukin kabur. Kabur. Loh belum lompat dari Monas kok kabur. Hei. Alamak, belum lompat dari Monas kok kabur. Ini ada ITG nih, kita terima ITG ya. Halo ITG, open cam dulu, bro. Ya, gimana bro? ITG, open cam dulu, silakan. Open cam dulu, silakan. Open cam dong, Apa, masa bro? open cam? Open cam. Iya. Ya open cam. Gimana bro? Oke, kita buktikan ya kitab siapa yang berubah-ubah. Ya, saya tanya 1924 itu peristiwa Loh, berani nggak? Berani nggak dua arah? Saya tanya Loh, dulu 1924 di Kairo. berani nggak? Tolong Berani nggak? jelaskan. Temanya adalah kitab siapa yang diubah-ubah? Berani nggak? Tolong jelaskan dulu. Berani atau tidak? Saya tanya. Berani nggak? 1924 di Kairo Berani itu. atau tidak? Ngomong sendiri. Berani nggak? Kamu kan? Kamu Berani nggak nggak? menjelaskan itu. Oh, nggak berani kan? Nggak berani kan? Jelaskan di Kairo apa yang terjadi? Nggak berani kan? Apanya yang dijelaskan? Ini temanya ini kitab siapa yang diubah-ubah? Bro. Berani apa enggak? Kamu bisa jelaskan nggak? Berani nggak? 1924 Berarti itu. berarti kamu nggak jelaskan. berani. Berarti kamu nggak berani. Kamu berani Kamu cuma dengar. tanya doang. Jadi kamu Jelaskan, cuma kamu- tanya doang. Nggak berani Nggak. saya tanya. Kamu jelaskan 1924 di Kairo itu. Kenapa? Ya, ketika terjadi penyeragaman seluruh Quran itu dalam berbagai versi. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Mana Hari- datanya? Hari gini kamu Datanya cari mana? data. Iya datanya mana? Mana? Malu dong. Mana datanya? Kasih Ini dong. sudah Kasih terbuka datanya semuanya, dong. bro. Kasih datanya. Silakan. Sudah terbuka ini semua. Mana datanya? informasi. Silakan datanya mana? Hah? Mana datanya? Jelaskan, Mana? silakan. Iya mana datanya? Silakan. Silakan antum menjelaskan kepada Datanya saya. mana? Datanya mana? Edisi Datanya mana? Kairo itu bagaimana? Iya Peristiwa datanya Kairo. mana? Mana datanya ada di Kairo mana? Mana? Ayo silakan. Iya datanya mana? Datamu mana? Wah kamu kan orang pintar. Loh, Masa data datamu sebegitunya mana? apa? Datamu mana? Hah? Datamu Kamu mana? Kamu orang intelektual, masa dapat informasi itu Jadi nggak dapat? jadi kamu nggak ada datanya. Kamu bertanya nggak ada data berarti? Harus kita dari kampung gini yang kasih data. Malu Iya, dong. silakan kasih. Malu dong. Iya malu saya malu. Ya silakan kasih.
Silakan Ya, kasih. berarti kamu nggak bisa Mana? menjelaskan Mana datanya? 1924 Iya itu mana? ya? Mana datanya? Kamu Mana? nggak bisa ya jelaskannya? Mana Oke, datanya? Kita pindah tema saja. Pindah tema. Datanya mana? Loh, Berarti Ardiansa datanya mana? Data tidak jangan diartikan bisa sendiri menjawab dong. pertanyaan Iya, datanya kita mana? Mana datanya? Kamu tentang tadi mengatakan di Kairo peristiwa yang terjadi di 1924. Kairo. Mana datanya? Mana datanya? Iya, ya, datanya mana? tentang penyeragaman isi dari Quran itu. Ah, di Karena mana tertulis itu? 1924 Di mana Kairo. tertulis itu? Di mana tertulis itu? Di mana? Sekarang kita next. Di mana Dari tema tertulis lain. itu? Dari tema Di lain. Kamu mana nggak mampu tertulis ditanya. itu? Di mana tertulis itu? Di mana? Nggak mampu menjawab. Ayo, bingung. Dia nggak punya data. Ayo, mana datanya? Silakan. Oh, berarti kamu nggak mampu menjelaskan. Iya, datanya mana? Oh, hari gini nanya data. Ya udah, kamu nggak sampai pakai data kamu- ya? Berarti nggak ada data ya? Kalau sampai kamu nggak pernah Iya, datanya mana? Iya, datanya mana, bro? Akademisimu. Datanya Intelektualmu mana? diragukan. Iya, datanya mana? Masa hanya konsumsi dongeng aja kamu? Loh, lah sekarang yang karangan kitab siapa? Injil karangan kalian Matius, dikatakan konsumsi Injil dongeng. karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, karangan semua itu, bro. Kitabmu itu Injil karangan semua. Dan mampu. kitabmu sudah dirubah-rubah. Makanya kau nggak berani diskusi lawan saya. Lihat Masalahnya kau kelakuannya. nyerocos terus. Makanya saya mute. Saya mute sampai kiamat. Ayo buka aja terus. Buka mute-nya. Buka aja terus. Kamu bertanya mengenai 1924. Saya udah tanggepin. Di mana datanya? Mana datanya? 1924 mana? Terlalu. Mana datanya? Kalau kamu bisa nunjukkan data, saya mau berdiskusi. Silakan datanya. Tema yang lain aja. Silakan datanya. Kamu nggak sanggup tema lain aja. Silakan datanya. Mana datanya? Kamu nggak sanggup. Kita Yang nggak sanggup menunjukkan data kamu. Gitu loh. Kamu yang menuduh, kamu paparkan datanya dong. Kan kau yang menuduh. Kau paparkan datanya. Kau saya mute sampai kiamat, bro. Kalau nggak ada data. Kalau kamu nggak ada data, kau di sini jadi boneka, jadi babu. Ayo buka mute-nya. Jadi babu kau di sini. Jadi babu. Serius jadi babu. Nah, kan udah dibilangin jadi babu, nggak percaya. Saya udah bilang jadi babu di sini. Kau bilang mengatakan Quran 1924 diseragamkan ya kan. Nah, sekarang mana datanya bahwasanya Quran di Kairo tahun 1924 itu diseragamkan? Mana datanya? Giliran saya tanya datanya mana, kau nggak bisa jawab. Kau nggak ngerti soalnya. Kau nggak ngerti. Kau cuman modal browsing. Yang belum tentu kebenarannya dan nggak ngerti apa itu di Kairo 1924 itu apa gitu kan, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Kau jadi boneka, bro. Kau jadi boneka, jadi babu di sini. Jadi babu. Iya, jadi babu. Serius. Kan? Iya, mana datanya? Yang nggak ada datanya itu elu, bukan saya. Yang nggak ada datanya itu lu. Ya mana datanya? Kairo 1924 mana? Open cam dong. Tunjukkan datanya, silakan. Woi, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Mampus saya ludahin kan. Nggak ada yang sanggup bahas ini dengan saya. Saya udah kasih tahu. Orang-orang Kristen nggak ada yang sanggup dengan saya. Bahas ini nggak ada. Dia mengatakan di Kairo 1924 diseragamkan. Apanya yang diseragamkan? Di mana datanya? Ada nggak datanya? Nggak ada datanya, lu kan? Nggak ada. Kalau saya ada datanya. Tapi itu yang menuduh kamu. Maka kamulah yang wajib untuk membuktikan kepada saya. Ketika saya yang menuduh, baru saya yang menunjukkan kepada kamu. Bilang aja takut ditanya. Alamak. Sebentar. Ya aku tuh ya nggak punya data, teman-teman. Jadi gimana ya? Sebentar. Berhubung dia nggak ada data, maka dia harus nyerocos terus gitu loh. Nyerocos terus. Itu, teman-teman.
apa ini? ITG memang tidak tahu debat. Iya, nggak bisa debat, nggak bisa diskusi dia. Kenapa ya teman-teman Kristen kok kebanyakan mohon maaf ya, kebanyakan ngomong ngalur ngidul tapi nggak ngerti sendiri gitu loh. Heran saya ini sampean. Alamak, saya bilang gini, apalah ini TG ini. Kalau mau diskusi dengan saya tuh mau ya bawa datanya gitu kan enak. Masa datanya nggak ada, nyerocosnya diduluin. Giliran situ tanya, situ nggak ada datanya. Dasar botol. Alamak, mak. Ayo silakan teman-teman, yang berani aja naik, yang nggak berani nggak usah teriak. Yang berani aja naik, yang nggak berani nggak usah. Kalau saya pasti ada datanya, nggak mungkin saya nggak ada data, nggak mungkin saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, yang dirahmati oleh Tuhan. Nggak ada yang minta naik lagi? Ini Khairatun Nikmah Kristen apa Islam ini? Halo? 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 Bu? Halo, Ya, Kristen Islam? Muslim bang. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Silakan. Ya sabar aja ngadepin perawatan ini bang. Iya bang, Memang siap. begitu. Siap abangku, Ya siap. maunya kan di apa namanya mau tanya tapi nggak mau nanya. Oke begitu aja bang. Oke bang, siap. Kasih turun aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kalau yang nggak ada data nggak usah naik, saya sarankan teman-teman Kristen. Kalau yang ada data silahkan naik, nggak apa-apa. Saya sangat menghargai Anda gitu loh. Ya, gitu teman-teman. Jangan naik-naik tantrum. Naik-naik tantrum. Ya kan? Mana ini? Jangan tantrum gitu loh. Mana? Oke, ada yang minta naik nih. Nah, tunggu ya teman-teman ya. Woi, Tigi minta naik lagi. Kita lihat apakah ada datanya. Ada datanya, bro? Kita selalu bawa data, bro. Ya, mana? Ya. Silakan. Baru Apa itu yang di Kairo? Sudah kejang-kejang. Ya, tadi kenapa nggak bawa Itu dari mana datanya itu? Dari mana itu? Tuh, bro. Jangan tanya lagi dari mana datanya. Kamu siap terima tidak datanya? Coba. Oh, jadi blogspot maksudnya? Dari blogspot. Siap terima datanya tidak? Loh, ya kita lihat dulu datanya valid nggak? Valid nggak? Ini. Valid nggak? Ini model begini ini. Oh, berarti data nggak valid boleh? Oke. Berarti boleh. Coba. Linknya mana? Link. Coba ke linknya mana? Coba linknya. Dulu ya. Kamu selidiki aja. Tanwir ID. Oke. Nah, cari oke. Nih. Kontroversi kodifikasi Al-Quran dari Utsman hingga Kairo 1924. Ya, silakan. Terus apa? Yang jadi saya bawa data ini. Yang jadi masalah apa? Antum diam dulu. Diam dulu. Ah, ya, silakan. Diam. Nah, tak bacain datanya. Nah, ini kan.
proses kodifikasi Quran adalah perjalanan panjang yang menyentuh banyak ya kan, bla 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 bla. Kodifikasi itu apa, Bro? Oh, sabar dulu. Ini data kita sajikan Iya, kodifikasi dulu. itu apa? Sajikan dulu data. Jangan Iya, masuk kodifikasi dulu. itu apa? Ini Anda dulu. kan bilang Nih. kodifikasi. Loh, tadi suruh bawa data. Iya, kodifikasi Ayo, kan. saya bacakan Anda kan dulu data. mengatakan kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Loh. Nih ya. Loh, kodifikasi itu Namun proses- apa? Namun Hei. proses pengumpulan, Kodifikasi itu apa? penulisan dan standarisasi teks. Oi, Iya, kodifikasi itu apa? saya mau baca data ini. Iya, kodifikasi apa? Enggak, loh. Nggak ngerti. Bawa data. Nggak ngerti kodifikasi. Ayo, nih. Nggak, kodifikasi itu apa? Nah, ini ya. Apa? Teman-teman, ini kayaknya mereka nggak sanggup. Loh, kodifikasi itu Baru apa? kita sajikan ini data, Dia nggak tema, ngerti kodifikasi, tapi dia ngomong kodifikasi gitu loh. tapi sudah nggak siap. Gimana? Iya, kodifikasi itu belum apa? belum Iya, isinya. loh. kodifikasi apa? lihat nih. Kodifikasi. Nih, saya bawa data ya. Iya, kodifikasi itu Jadi apa? Silakan. teman-teman jangan bilang kalau saya nggak bawa data. Kita Iya, bawa kodifikasi itu apa? Saya data. Banyak tanya. dasar, saudara-saudara. Loh, itu telepon tuh, angkat dulu tuh. Iya, nggak berisik sanggup kali, terima Bah. ini berarti. Ada telepon tuh, angkat dulu. Hah? Oke, saya jawab dulu ya. Kamu pikirkan dulu ini. Pikirkan Ya, dulu ini. kodifikasi ya. apa? Pikirkan dulu ini. Apa kodifikasi? Ya, kamu pikirkan dulu itu. Itu kan kontroversi kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Ini isinya masih panjang, bro. Iya, kodifikasi masih itu apa? panjang, bro. Jadi kesimpulannya kodifikasi itu apa? Baru judul aja sudah blenger. Iya, jadi kesimpulannya kodifikasi apa? Pikir Loh, dulu. Kok nggak bisa jawab? dulu. Kenapa nggak bisa Ya? jawab? Kenapa nggak jawab? Kabur. Dia nggak ngerti kodifikasi loh. Loh, ngerti nggak kodifikasi tau? Bang Nandar, monitor bang. Bang? Halo? Bang Nandar? Oke, belum ya. Dia nggak ngerti kodifikasi, teman-teman. Loh, saya heran gitu loh. Ya, dia membawa kodifikasi, kan begitu kan? Kontroversi kodifikasi Al-Quran. Loh, kodifikasi itu apa? Dan dia nggak ngerti kodifikasi apa dia. Kamu nggak bisa, bro, maju ke arah situ gitu loh. Coba kita lihat Google dulu dia. Iya, mungkin. Nanti bentar lagi dia naik lagi mungkin ya. Dia nggak ngerti kodifikasi dengan revisi, dia nggak ngerti. Iya, dia nggak ngerti. Dia pikir kodifikasi revisi gitu. Alamak. Ini ada biasa saja. Lanjut Bang Mandar, saudaraku. Lanjut Bang. Enggak, lanjut aja Bang, lanjut. Enggak lah, Bang Nandar kan debatas di sini. Aku lagi malas debat, silakan. Abang aja lanjutkan. Halo, biasa aja. Ya. Halo. Ya, silakan. Ini saya melihat tema Paulus Nabi palsu, benar Bang. Itu pertanyaan Bang, bukan klaim. Abang bertanya dan saya harus menjawab begitu kan Bang? Iya. Apakah Paulus Nabi palsu? Kalau menurut kami orang Kristen itu tidak palsu Bang. Apa buktinya? Karena di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 di situ dikatakan bahwasanya Roh Kudus yang menyuruh mereka Bang. Gimana? Coba Abang baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Enggak gini Bang. Nabi itu apa sih Nabi itu? Nabi itu apa sih? Ya Bang, kalau mungkin saya terlalu awal Bang ya untuk mengenal kata Nabi, tapi yang saya tahu Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Bang, Nabi itu apa? Lah kalau Anda nggak ngerti apa itu Nabi, kok bisa-bisanya Anda menjawab pertanyaan ini gitu? Nabi itu apa? Nabi itu seseorang yang Ini ada ITG lagi nih. Gimana? Nabi itu apa Nabi? Nabi itu itulah yang memberitakan firman Allah. Oke, Bang biasa aja diem dulu ya. ITG, kodifikasi itu apa? Jawab. Ini dulu. Ya, Tadi kan kodifikasi begini. apa?
Ardiansa. Iya, kodifikasi itu apa? Naik bawa data dong. Astagfirullahaladzim. Kita sudah siapkan Ini data. gimana Bang Nandar ini? Ditanya Kita apa? mau baca data. Lah jawabnya kemana-mana. Kita mau baca data tapi nggak diizinkan teman-teman. Iya, pertanyaan saya kodifikasi itu apa? Loh, kita kan baca data dulu. Ya saya tanya dulu kodifikasi itu apa? Informasi belum ada, sudah langsung dipotong. Oke, berarti Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti kodifikasi. Sabar Sepakat? dulu. Sepakat ya? Loh, Anda nggak ngerti kodifikasi. kalau Sepakat? paksa, itu kan kamu. Sepakat ya? Kita sepakat Itu kan dulu. kamu. Kita sepakat dulu. Saya baru baca Anda data. tidak ngerti Saya baru kodifikasi. buka data Sepakat? loh. Ini nih. Sepakat nggak? Ini linknya Iya, kita ini. sepakat Kan dulu, tadi dia minta bro. linknya Bro, apa dengerin, nih? dengerin, bro. Bro, dengerin. Linknya Tanwir. Iya, saya ID. tahu. Kita sepakat dulu. Anda tidak Oke. ngerti kodifikasi. Sepakat? Izinkan saya membaca data boleh? Sepakat atau tidak? Anda nggak ngerti kodifikasi? Loh, jangan dulu asumsi begitu, kesimpulan begitu. Loh, kalau data belum disajikan. Kalau Anda nggak ngerti, Anda berarti sedang mengutarakan sesuatu yang Anda Saya sendiri bukan nggak ini. ngerti Saya gitu loh. ngomong, yang nulis bukan saya loh. Loh, Ampun saya deh. nggak tanya itu, saya tanya Ampun Anda deh. ngerti nggak kodifikasi? Ini apa sih ini? Aduh, hai. Ngaco orang ini nih. Ngerti nggak kodifikasi, bro? Bisa nggak saya baca data saya ya? Iya, Anda kan membaca Bisa barusan tidak, kontroversi kodifikasi Al-Quran dari nih, Utsman nih, hingga Kairo kontroversi 1924. Nah, kodifikasi itu apa? Dari Utsman Iya. hingga Kairo 1924. Iya, kodifikasi itu apa? Ini Iya, data ya kodifikasi itu teman-teman apa? ya. Sekarang kita Apa? akan lihat isi datanya. Iya, kodifikasi itu Gitu ya? apa? Apa isi data dari apa informasi Astagfirullahaladzim. ini? Kan begitu. Kodifikasi itu apa? Sabar, kita akan ketemu nanti. Kita Ya, cari data kodifikasi dulu. itu apa? Isinya dulu. Loh, Ya, enggak, saya baca kodifikasi ini loh apa dulu? Boleh tidak saya baca? Loh, iya, jawab dulu pertanyaan Oke, saya. Kodifikasi saya baca itu ya? apa? Boleh nggak saya dikasih kesempatan baca? Ditanya kodifikasi loh. Kalau nggak ngerti tinggal bilang, wah aku nggak ngerti bro. Coba ente yang jelaskan. Gitu kan enak. Gitu kan enak. Gitu loh. Jadi kalau nggak gini loh. Kalau Anda berbicara kontroversi kodifikasi Al-Quran dari Utsman hingga Kairo 1924. Loh, kodifikasi itu apa? Apa kodifikasi? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti, dia pikir kodifikasi itu revisi. Dasar botol. Ya Allah. Dia nggak ngerti teman, tapi saya bisa sih. Bisa, saya bisa tunjukkan. Gampang sebenarnya, tapi yang jadi masalah ya teman-teman ya, data dia kan, ini data dia nih, ini data dia kan, tanwir.id kan, data dia nih, kontroversi kodifikasi Al-Quran dari loh, yang dikontroversinya kodifikasi kan, bukan Qurannya kan, tapi kodifikasi kan. Nah, ayo, dia nggak ngerti kodifikasi tuh. Nah. Ayo, naik lagi, saya ludahin lagi. Ayo. Naik lagi, saya ludahin lagi. Silakan. Ini kontroversi kodifikasi. Yang dikontroversikan kodifikasi. Menurut siapa? Kita baca di sini. Kodifikasi pertama oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di sini dituliskan kodifikasi pertama dituliskan pada masa pemerintahan Utsman. Saya pun bisa mengkritisi ini. Saya pun bisa tuh. Karena kodifikasi pertama bukan dilakukan di masa Utsman, teman-teman. Nih, saya punya datanya nih. Ya, saya punya datanya nih. Bang Nandar monitor nggak? Bang Nandar. Bang. Oke ya. Dia nggak ngerti kodifikasi dan dia nggak ngecek dulu apakah itu kodifikasi itu artinya itu atau enggak. Dia nggak ngerti dia kan. Nah, itu yang jadi masalah. Sebentar ya. Oh, di sistemnya ini ya. Saya buka dulu. Filenya ini terjemah Al-Itqan. Waduh.
Ini gimana lah ini? Kok sering error ya ini ya? Punya saya ini. Terjemah Al-Itqan. Error. Gimana cara ngeluarin ini ya? Saya keluarin dulu teman-teman. Bentar ya. Ini memory cardnya yang ini. Jadi memory card ini nggak kebaca tuh. Padahal ini ada di memory card tuh. Bentar ya. Nah ini. Semua file ini cuman ini. Padahal ini ada memorinya. Memorinya ada. Tapi nggak ini. Nah, ini aku klik tuh. Ini dataku tuh. Tuh nggak kebaca di sini kan? Ya nggak kebaca di sini. Aku ngeluarin dulu ya. Aku mau ngeluarin ini dulu. Apa namanya? Ah ini nih. Apanya ini? Apa sih? Bang Nandar monitor nggak? Bang Nandar. Aduh, aku ngeluarin SD cardnya dulu teman-teman ya. Sabar ya. Ini SD cardnya dikeluarin pakai apa ya? Pakai peniti mungkin ya. Tunggu bentar. Neng, naik aja Neng. Kalau ada di bawah Neng. Tunggu bentar. Aku ngeluarin. Harus cari peniti dulu. Kalau nggak ada peniti, nggak bisa. Itu kodifikasi aja dia nggak ngerti teman-teman. Gimana coba? Mau bahas apa kalau nggak ngerti kodifikasi? Terus mau kemana arahnya? Oh ini Quranmu berubah-ubah ya? Yang dirubah apa itu yang berubah di situ? Bisa nggak dia nunjukin? Nah kalau saya tanya mana perubahannya, dia nggak bisa nunjukin kan? Makanya itu ngomong sama orang botol itu kadang capek juga teman-teman. Serius, kadang ngomong sama orang botol itu capek loh. Kalau nggak percaya teman-teman, coba aja ngomong sama orang botol kayak dia. Capeknya minta ampun bah. Kacau kali bah. Silakan teman-teman yang mau naik. Ya, saya tunggu tuh. Silakan. Mana yang naik ini? Bible dibilang kitab suci. Ya, Bible bukan kitab suci, teman-teman. Saya bisa buktikan itu. Bukan. Saya bisa buktikan secara ilmiah ya. Saya berbicara secara ilmiah, bukan secara bukan secara hanya omong-omong belaka atau fitnah atau apapun. Enggak, saya enggak fitnah. Saya ada datanya. Saya bisa mengatakan itu karena saya berani mengatakan itu karena memang ada datanya. Dia mau lari ke Quran 1924. Alamak, nanti giliran ditanya di mana Qurannya yang 1924 itu nggak bisa jawab. Lalu apa yang berubah kira-kira dari zaman Utsman ke apa? Quran 1924 itu apa? Apa yang berubah? Kira-kira apa coba? Ada nggak bisa buktikan? Nggak ada. Iya, kodifikasi juga nggak ngerti loh. Lu mau diskusi dengan saya, gimana lah ini? Ini Indah Sikar. Bang Nandar monitor bang. Oke, selamat. Halo. Iya, selamat pagi bang. Pagi. Anda ngerti diskusi saya tadi? Udah nyimak? Udah lanjut tanya lah aku. Udah nyimak nggak? Si ITG tadi, saya diskusi sama ITG tadi. Udah nyimak belum? Itu sesuai tema yang aku pertanyakan. Oh, bukan Quran ya? Iya. Loh. Oh iya, gimana sih? Lo kodifikasi ngerti nggak? Itu tema itu gimana? Yang dibahas tentang tema apa gimana nih? Bebas. Mau apa? Mau Anda ngerti tema ini atau abang soal yang Kristen lain? apa Islam? Gimana? Abang Kristen apa Islam? Oh, Islam lah. Oh, pas sudah. Pas, cocok. Cocok Iwandok. Oke. Open cam dulu dong. Gak bisa saya. Mantap jiwa, jos. Ya. Cocok Iwandok. Mantap.
Kita hajar sekarang. Kita hajar sekarang. Baik. Paulus nabi palsu, pertanyaan. Benar, dia palsu. Loh. Gimana sih? Ya memang kalau nggak ada kata-kata Yesus, kata-kata Tuhan di situ ya memang palsu. Mantap kali, Bah. Gimana? Iya, cerdas ini. Berarti Anda sepakat bahwasanya Paulus nabi palsu? Iya. Sepakat? Sepakat. Wah, Anda nggak takut dimusuhi sama oten yang lain? Ya, gimana mau takut yang bodoh-bodoh gitu? Alamak, Anda bener Kristen nggak? Coba. Kristen. Yakin? Iya. Nah, coba Anda mengaku Yesus Tuhan nggak? Nggak mengaku saya. Hah? Nggak mengaku kalau Yesus dibilang Tuhan. Gimana? Yesus itu bukan Tuhan. Loh. Lalu yang Anda sembah siapa? Tuhan Allah saja. Kristen apa Anda? Saya tanya, Anda Kristen Protestan. apa? Protestan. Protestan apa? Tritunggal. Denomnya. Gimana? Tritunggal itu gimana? Coba jelaskan ke saya. Tritunggal itu apa? Tadi kok banyak nanya, dibilang Tritunggal ya Tritunggal lah bang. Iya, Tritunggal itu gimana? Nanti abangnya nyasar lagi. Kita sikat dulu bang. Bukan itu, maksud saya gini loh bang, biar teman-teman di sini nggak salah paham. Tritunggal yang abang maksud itu seperti apa? Tolong jelaskan gitu loh. Iya, seperti Yesus lah, kan Yesus itu kan Tritunggal namanya. Iya, Yesus Tritunggal itu gimana maksudnya? Kasih tahu saya. Apa Tritunggal itu? Nggak usah tekan yang itu bang, itu saya nggak usah tekan yang itu, nggak bisa dong. Nanti Anda dikira Muslim. Nggak usah tekan itu. Kalau tentang itu Anda percaya Nabi Muhammad itu Nabi Anda? Kok melarinya ke sana? Aku nggak tahu tentang itu bang. Anda percaya nggak? Gimana? Anda percaya nggak bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi? Kok lari ke situ? Coba doa Bapak kami, coba doa Bapak kami gimana? Kalau bisa nanti gimana sih? Udah bilang aja. Jangan kalau bisa ya harus bisa. Ya. Kan Anda Kristen. Bukan harus lagi. Ini saya pemiliknya ini. Saya juga. Silakan. Doa Bapak kami gimana? Nah, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Nah sudahlah, sampai kapan nih mau habisin gitu? Ya udah. Anda Kristen apa kok? Tritunggal itu apa maksudnya? Tiga pribadi satu hakikat gitu? Enggak, Yesus ya Tuhan ya Tuhan gitu. Enggak ada dua. Katanya Tritunggal gimana? Iya, Yesus itu tunggal lahir, maka yang saya tahu itu bahwa Yesus itu tunggal. Yesus memang tunggal. Maksud saya Tritunggal itu loh yang saya tanya, Tritunggal. Anda kan Tritunggal tadi ngomongnya. Nah, ya kan? Ya. Nah, Tritunggal itu apakah Anda mempercayai bahwa saya tiga pribadi satu hakikat? Nggak percaya saya. Loh, Tritunggal itu ya apa? Makanya jelasin ke saya. Gini bang, gini. Makanya jangan lompat-lompat, saya kasih jelas. Dia itu diutus jadi manusia. Dia itu jadi manusia menyampaikan firman Allah. Dia menyampaikan firman Allah itu sesuai perintah Allah. Makanya dia nggak mau menggunakan kehendaknya sendiri. Dia cuma melakukan kehendak Bapaknya saja, bukan melalui kehendaknya sendiri gitu. Makanya banyak orang itu yang bilang Yesus itu adalah Allah, sedangkan tidak bagi aku. Dia itu cuma menyampaikan firman Allah, bukan Unitarian ya. Abang Unitarian ya. Gimana sih? Belum. Gimana Anda Kristen Unitarian ya, betul nggak? Anda Kristen Unitarian, betul nggak? Ya seperti itulah. Oh, Unitarian ya, pantes. Kalau gitu Kristen ini teman-teman. Iya. Jadi dia Kristen tapi Unitarian. Kristen kayak Edis. Edis itu juga Kristen tapi Unitarian. Jadi Edis itu nggak percaya Yesus Tuhan. Iya, benar. Ya, Edis itu nggak percaya Yesus Tuhan. Gitu loh. Iya, oh berarti sama lah. Sama, Edis itu nggak percaya Yesus Tuhan, tetapi berhubung Edis cari uang dari orang-orang Tritunggal, maka Edis harus mengakui bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Jadi Edis harus mengakui itu gitu loh. Karena kalau nggak mengakui, Edis nggak dapat duit gitu loh.
Ngapain ngaku-ngaku yang nggak benar gitu loh. Ya itu karena Edis nggak punya duit, makanya dia harus ngaku gitu supaya dikasih duit gitu loh. Kita itu walaupun satu agama bang, kalau memang letaknya salah kita bilang salah, jangan kita main ikut-ikut. Berarti Loh, kita itu itu Edis bang, bukan saya. Itu Edis, saya bukan Edis. Lah, makanya itu saya sedang ngomongin Edis, saya nggak ngomongin abang. Oh, oke lah. Gitu loh, Edis itu begitu. Karena berhubung terdesak, maka Edis mengatakan bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Tapi sebenarnya dia nggak mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan sebenarnya. Oh, gitu. Iya, nggak mengakui dia. Itu paham nggak bang? Ya paham nggak? Itu. Ya udah gitu. Iya, begitulah ceritaku tadi bang. Ya. Itulah makanya kebanyakan orang itu kadang-kadang orang Islam yang lain itu ya bingung gitu, kurang memahami karena Yesus dibilang Tuhan. Siapa dibilang yang Yesus. bilang orang Ini Islam? perintah dari mana? Orang Islam itu nggak mungkin mengaku Yesus Tuhan lah. Iya, makanya orang Islam itu salah pemahaman. Karena Bukan orang Islam salah pemahaman. Di mana ada orang Islam salah pemahaman? Percaya nggak Yesus itu dibilang Tuhan? Enggak. Ya kalau nggak percaya, tapi Oten percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oten itu bukan Islam. Iya. Itu Oten itu bukan. Ya Oten. Nah, Oten bukan Islam. Itulah Oten yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ya, itu Oten bukan Islam. Gak masuk dalam logika mereka gitu loh bang. Apa sih? Gak percaya gitu. Ya. Gimana sih? Abangnya kurang paham loh. Jelas-jelas Abang paham. Ya udah abang paham, saya kurang paham. Ya, itulah makanya aku bilang. Makanya Yesus itu cuma dia itu menyampaikan perkataan Allah Bapa saja. Tapi Ya, ada betul. konten yang lain bahwa Yesus itu Allah sendiri gitu. Masa kalau Allah di surga, Allah di bumi, ya dua Allah lah kan? Iya betul. Itu dia yang bikin dunia ini hancur gitu. Tapi kebanyakan bang, nggak ada yang seperti aku ini bang. Aku Kristen Protestan benar gitu. Tapi aku selidik itu tentang kitab itu. Sedangkan Yesus sendiri mengaku ada Bapaknya gitu loh. Dia berdoa kepada Bapaknya gitu loh. Iya. Malahan Yesus itu suruh orang berdoa untuk Bapaknya gitu. Tapi ini yang lain ini kok Yesus dibilang Allah lah, Tuhan lah, gimana ceritanya gitu. Dia pakai 3 roh lah atau ya roh apa itu. Ada semua lah kalau gitu roh. Itulah saya sendiri juga bingung bang. Iya bingung. Bukan mengeledek atau menjatuhkan gitu. Bukan saya ini menyampaikan, bukan menjatuhkan Oten, enggak. Cuman kita kan cari. Oh ini teman-teman, udah bisa aku buka, tapi aku buka di sini nih. Enggak, aku tadi menjelaskan sesuatu kan kepada teman-teman kan. Nih, alamak, baru bisa kebuka nih. Tunggu ya bang. Aku tadi mengatakan bahwasanya, tunggu bang. Ya. Ini. Nih ya teman-teman, ini di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, tuh Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tadi kan di sini dikatakan di data ini, makanya kalau punya data itu harus jeli. Kodifikasi pertama oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ingat kodifikasi ini apa artinya? Saya nggak perlu jelaskan. Al-Quran kan bang? Ya sabar dulu. Anda diam dulu. Ini saya sedang ya. Nih, ini dikatakan kodifikasi pertama oleh Khalifah Utsman gitu loh. Coba kita cek nih. Apakah betul gitu loh. Coba nih.
Yang pertama, penulisan Quran itu pada masa Rasulullah. Yang kedua, penulisan Quran pada masa Abu Bakar. Yang ketiga, pada masa Utsman, kan begitu. Nah, ini yang ketiga pada masa Utsman. Ya, tuh pada masa. Tapi apakah pada masa Abu Bakar ini nggak ada kodifikasi? Mari kita cek. Nih, penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar tuh kan. Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal, cerdas. Kami tidak meragukanmu, dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah. Jadi pada saat Bang Dimi dulu, Bang. Ya, jadi terus kemudian hingga maka jadilah mushaf itu berada di tangan Abu Bakar hingga wafat. Kemudian berpindah ke tangan Umar ketika masih hidup. Kemudian setelah wafatnya berpindah ke tangan Hafsah binti Umar. Nih, jadilah mushaf. Jadi mushaf. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar itu udah ada begitu mushafnya ya. Udah ada mushafnya gitu teman-teman. Jadi bukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kalau pada pemerintahan Utsman ini dia adalah kodifikasi kedua gitu, bukan kodifikasi pertama. Kalau kodifikasi pertama ini dilakukan karena pada saat itu banyak orang berguguran tuh di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga syahid. Sehingga Abu Bakar khawatir barat menghafal Quran ini nantinya akan hilang gitu loh. Pada masa Abu Bakar khawatirnya akan hilang ya gitu teman-teman. Makanya terus kemudian Abu Bakar menyuruh siapa ini namanya, Zaid bin Sabit. Abu Bakar berkata kepadaku. Nah, kan nyuruh si Zaid bin Sabit, Abu Bakar ini untuk apa? Untuk menuliskannya lagi gitu loh. Untuk dituliskan, bukan lagi ya. Untuk menuliskannya lagi, tapi pada saat zaman Rasulullah itu belum dikodifikasi, belum berupa mushaf. Tapi pada zaman Abu Bakar ini ditulis, disalin ulang terus berupa mushaf. Karena apa? Karena banyak sekali yang berguguran pada saat perang di situ. Gitu teman-teman ya. Itu. Nah, tapi kalau kodifikasi pada masa pemerintahan Utsman itu terjadi karena perbedaan dialektika. Begitu saudara, gitu aja nggak ngerti. Kadang saya tuh gimana ya, kalau menjelaskan sesuatu hal yang apa ya namanya, yang terlalu dasar gitu, saya tuh kadang malas gitu loh. Iya, apalagi yang dasar bang, yang ujung-ujung aja mereka kurang paham gimana. Mereka makanya mereka jangan nggak ngerti kitabnya sendiri. Itulah bikin bingung. Mereka baca cuma tahu baca. Oke sudah pendeta bilang, coba kau baca ini. Sudah baca tapi nggak tahu artinya, kan percuma. Nggak ada renungan gitu yang untuk mendalam gimana gitu. Mereka itu ya apa ya, negatif positif yang ada dalam pikiran, kebanyakan itu negatifnya, nggak ambil positifnya, makanya yang keluar itu nggak sesuai gitu. Iya bang, iya. Ya intinya pada masa Abu Bakar itu terjadi perang yang namanya Yamamah. Perang Yamamah itu karena adanya perang di Yamamah ya kan, makanya disebut perang Yamamah. Karena pada saat itu ada nabi palsu tuh, nabi palsu yang mengaku nabi, gitu loh. Ada yang mengaku nabi, kemudian perang di situ, kemudian banyak para qurra atau para penghafal Quran itu meninggal dunia, sehingga Abu Bakar khawatir begitu teman-teman. Saya gagap putus-putus aku apa ini pikir bang, masa Yesus dibilang Allah, Yesus dibilang Tuhan, sedangkan yang kasih firman Allah Yesus yang terima, terus si yang lain ini Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan sendiri. Nah gimana Tuhan sendiri kasih kabar dirinya sendiri, kan nggak masuk logikanya. Saya bingungnya di situ, kok banyak Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah. Wah gimana ceritanya? Tuhan Allah itu nggak perlu disalib, dia bisa menghapus gitu. Ini kok disalib? Heran.
Oke. Banyak juga Kristen bilang Yesus itu pikul dosa umatnya manusia. Sedangkan yang aku lihat Yesus itu pikul kayu salib. Di mana itu? Iya, Bang. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Iya. Yuk. Nah, ini pertanyaan adalah Mantap, Abangku. Makasih, Bang. Kita naikkan noten yang lain ya. Iya, Musailama Al-Kadzab, betul. Musailama Al-Kadzab, makanya perangnya di Yamamah. Memerangi nabi palsu yang bernama Musailama Al-Kadzab. Gitu, teman-teman. Dia nggak ngerti. Nah, berarti data ini benar apa salah data ini? Kodifikasi pertama oleh Khalifah Utsman salah ini. Kodifikasi pertama bukan pada ini, salah. Ya, salah ini. Gitu, teman-teman.